56. Meski masih merasa tidak enak dengan apa yang baru saja terjadi, Selin tetap memilih mengikuti apa yang papa mertua dan suaminya katakan. Mereka berjalan masuk ke dalam seraya sesekali ngobrol. Rick, nanti ajak Selin keliling bungalow. Tunjukkan padanya setiap sudut kediaman kita. Karena dia adalah bagian dari keluarga Dalimunte, jadi dia wajib tahu setiap sudut bungalow ini. Jangan sekarang, Pak. Kasihan dia. Dia pasti sangat lelah jika aku ajak dia keliling bungalow. Lain kali saja, jika ada waktu menginap di sini, baru aku ajak keliling bungalow. Kamu tidak mau istrimu tahu setiap sudut kediaman kita, Ricky. Dia wajib tahu karena bungalow ini juga bagian dari milik kamu. Milik kamu, itu artinya milik dia. Aku tahu, Papa. Hanya saja, bungalow ini besar. Kasihan Selin. Dia sudah capek jalan-jalan. Mana mungkin aku tega melihat dia capek lagi hanya untuk jalan-jalan keliling bungalow. Dia butuh istirahat. Jadi, aku akan bawakan dia langsung ke kamar saja. Ah, terserah kamu saja. Jangan bilang kalian mau ngapa-ngapain di kamar. Karena hari masih siang. Mendengar hal itu, Selin yang sedari tadi memilih diam seraya mendengarkan perdebatan antara mertua dengan suaminya, kini diam mematung. Hal itu buat Big Mariati sedikit cemas. Ada apa, Nona? Kenapa Nona tiba-tiba berhenti? Mendengar ucapan itu, Ricky yang berjalan duluan, kini memutar tubuhnya untuk melihat Selin. Dia juga menghampiri Selin yang tertinggal beberapa langkah di belakangnya. Ada apa, Lin? Apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit lelah saja. Selin berkata seraya nyengir kuda. Ya sudah kalau gitu, jika kamu lelah, aku gendong saja. Apa? Tidak perlu. Tidak perlu, Ricky. Aku tidak terlalu lelah. Hanya sedikit lelah. Sama saja. Ayo, naik ke punggungku. Ricky berkata seraya memberikan punggungnya pada Selin. Tidak perlu. Tidak. Ya sudah kalau gitu. Bukannya menyerah, Ricky malah menggendong Selin langsung dengan kedua tangannya. Hal itu sontak buat Selin sangat kaget. Dia sampai berteriak keras. Teriakan itu buat semua yang mendengar segera menghentikan kegiatan mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ricky, jangan main-main. Turunkan aku. Tidak akan. Aku tidak akan menurunkan kamu. Ricky, kamu udah tidak waras ya. Di sini, ada banyak orang. Selin sangat malu sehingga wajahnya terlihat memerah. Karena ketika dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, ada banyak pekerja yang berkumpul. Bukan hanya itu, tidak jauh dari mereka masih ada Vergas yang sedang berdiri tegak. Kami tidak melihatnya. Tenang saja, Selin. Vergas berkata seraya menahan senyum. Kata-kata yang papa mertuanya ucapkan barusan benar-benar buat Selin semakin malu saja. Dia sampai tidak mau membuka netranya karena malu untuk melihat sekeliling. Bukannya merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan pada Selin sekarang, Ricky malah menikmati apa yang terjadi. Dia memberikan senyuman manis seraya terus membawa Selin menaiki lift untuk naik ke lantai 3, tempat di mana kamarnya berada. Para pekerja terus memperhatikan bos mudanya hingga masuk ke dalam lift. Senyum mereka tidak hentinya menghiasi bibir seraya terus melihat dengan pandangan bahagia. Ah, manis sekali sikap bos muda kita pada istrinya. Mereka begitu romantis. Salah satu pekerja berkata seraya senyum dengan memeluk tangannya sendiri. Iya. Bos muda pulang bawa istrinya. Bermesraan di hadapan kita. Ah, aku rasanya ikut merasakan kebahagiaan yang bos muda rasakan sekarang. Tentu saja kita ikut bahagia. Karena bos muda itu adalah bos muda kita. Oh ya, istri bos muda ternyata cantik sekali ya. Meskipun terlihat sangat sederhana, tapi benar-benar cantik. Cocok sekali dengan bos muda kita yang tampan tidak terkira itu. Kalian bergosip di tempat umum. Yang kalian gosip itu anak dari majikan kalian lagi. Apa kalian tidak takut, bonus kalian anak aku kurangi? Kepo Vergas yang sedari tadi masih diam menikmati gosipan dari para pekerja yang bekerja di rumahnya. Bos besar. Maafkan kami. Kami tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara soal bos muda. Karena kami ikut bahagia dengan kebahagiaan bos muda sekarang. Aku maklumi. Tapi sebaiknya, kalian hormati aku yang masih ada di sini. Kalian ngobrol di depan aku secara langsung.
Oh Tuhan, kalian anggap apa aku ini? Sudahlah, anak dan menantuku tidak menganggap aku ada. Kalian juga ikut-ikutan. Ah, bikin emosi aja. Maaf, bos besar. Tidak perlu minta maaf. Sebaiknya, kalian lanjut bekerja. Ingat, jangan menggosip lagi. Baik, bos besar. Kami permisi. Para karyawan langsung meninggalkan Vergas dengan cepat. Kini tinggal Bimariati yang masih terdiam di tempat sebelumnya dia berdiri. Vergas melihat Bimariati dengan senyum manis di bibirnya. Bibi, kamu adalah asisten rumah tangga yang menantuku carikan sendiri. Kamu pasti sudah kenal dekat dengan Selin, bukan? Karena kamu adalah asisten rumah tangga yang Selin percaya, maka kamu adalah tamuku di bungalow ini. Ayo ikut aku, Big. Aku akan antarkan Bibi ke kamar tamu untuk istirahat. Tidak perlu, bos besar. Tidak perlu merepotkan bos untuk mengantar saya ke kamar. Katakan saja di mana kamarnya, biar saja pergi sendiri saja. Jangan sungkan, aku sangat menyukai menantuku. Jadi, aku akan buat dia bahagia dan merasa nyaman berada di kediamanku sekarang. Tapi, sudah aku katakan, bukan. Jangan sungkan, aku melakukan semua ini karena menantuku. Baiklah. Bimariati berjalan meninggalkan tempatnya. Dia mengikuti langkah Vergas yang menuju lantai 2 dengan menaiki anak tangga. Sementara itu, di sisi lain, sepasang mata sedang menatap kepergian Vergas dan Bimariati menaiki anak tangga tersebut. Begitu pedulinya Mas Vergas sama menantu kesayangannya itu. Sampai-sampai, pembantu dari menantunya dianggap seperti tamu spesial. Ya Tuhan, aku benar-benar dianggap tidak ada di mata semua penghuni bungalow ini. Mereka semua sibuk menyambut kedatangan anggota keluarga baru, sampai-sampai, aku yang terluka ini tidak mereka pedulikan. Kalau begitu, untuk apa aku pulang ke rumah ini sebenarnya? Toh aku juga tidak dianggap ada di sini. Tantri bicara pada dia sendiri. Tentunya, dengan buliran bening yang menghiasi pipi kusam yang tidak terkena polesan bedak selama berhari-hari. Bersambung 57. Sementara itu, di dalam lift, Selin dan Ricky masing-masing terhenyak dengan pikiran mereka masing-masing. Sebelumnya, Selin sudah menghadiahkan Ricky sebuah tamparan setelah Ricky menurunkan dia dari gendongan ketika berada di dalam lift. Tamparan itu tiba-tiba mendarat di pipi Ricky karena Selin merasa sangat kesal. Ricky sudah buat dia sangat malu di depan semua orang dengan sikapnya yang menurut Selin sangat keterlaluan. Akan tetapi, setelah tamparan itu dia hadiahkan, Selin pun merasa sangat menyesal. Tangannya yang begitu ringan itu tidak bisa dia cegah untuk melakukan sesuatu tanpa harus berpikir dua kali lagi. Pintu lift terbuka. Ricky masih tidak berkata sepatah kata pun sampai sekarang ini. Hal itu buat Selin semakin menyesali diri atas apa yang telah dia lakukan pada Ricky tadi. Ricky beranjak mau meninggalkan lift setelah pintu terbuka. Akan tetapi, tangan Selin dengan cepat menahan langkah kaki Ricky yang baru berjalan beberapa tapak. Rick, tunggu. Ricky mengikuti apa yang Selin katakan. Dia menghentikan langkah kakinya, lalu memutar tubuh untuk melihat Selin yang ada di belakangnya sekarang. Ada apa? Tidak ada. Iya, kamu. Ada apa, Lin? Apa mau tampar lagi? Kepo Ricky dengan nada santai. Tidak, aku mau hilang kata. Maaf, aku sudah bertingkah keterlaluan dengan menamparkan kamu tadi. Selin berkata dengan wajah tertunduk penuh sesal. Melihat ekspresi itu, Ricky yang sebelumnya kesal, mendadak merasa kasihan. Ternyata, raut wajah polos itu tidak mampu dia lawan walau dia sudah berusaha keras untuk tidak memperdulikannya. Perlahan namun pasti, tangan Ricky bergerak ringan menyentuh kepala Selin. Kemudian, dia mengacak-acak pelan rambut hitam milik Selin yang lurus terawat dengan lembut. Tidak perlu minta maaf padaku. Sebenarnya, aku menyadari apa kesalahan yang sudah aku perbuat. Jadi, apa yang kamu lakukan padaku tadi itu aku anggap wajar saja. Itu sebagai pelampiasan rasa kesal yang ada dalam hatimu. Dan, satu hal yang harus aku ingat. Cuma kamu yang berani bertindak seperti itu padaku. Jadi, aku anggap, itu tindakan spesial dari seseorang yang istimewa. Mendengar ucapan itu, Selin langsung mengangkat kepalanya untuk melihat Ricky. Jadi, kamu tidak marah padaku? Atau,
Mungkin kamu bisa kesal padaku atas apa yang aku lakukan padamu tadi. Sejujurnya, aku kesal atas sikapmu yang begitu galak padaku, Lin. Tapi, aku tidak bisa kesal padamu. Apalagi marah. Tentu saja tidak bisa. Karena aku, Ricky tiba-tiba menggantungkan kalimatnya. Dia tidak berani berkata lagi. Sementara Selin begitu penasaran dengan kelanjutan dari kata-kata yang Ricky gantung barusan. Karena kamu apa, Rick? Kepo Selin yang tidak kuat menahan rasa penasaran. Ah, lupakan saja. Yang jelas aku tidak marah maupun kesal padamu. Ya sudah. Ayo keluar dari sini. Kita sudah sampai. Mau sampai kapan terus berada di depan pintu ini? Oh, iya. Selin berkata dengan nada lemah yang terdengar sedikit kecewa. Sayangnya, Ricky tidak menyadari apa yang Selin rasakan sekarang. Mereka pun berjalan keluar menuju kamar Ricky. Sampai di depan pintu kamar, Ricky langsung membuka pintu kamar tersebut secepat yang dia bisa. Nah, Lin, ini kamarku. Masuklah. Istirahat dulu di dalam. Sore nanti, kita baru pulang ke rumah. Ini kamar kamu. Selin berkata seraya mengedarkan pandangan ke setiap sudut kamar yang terbilang sangat luar itu. Iya, ini kamar aku. Kenapa? Ada yang salah dengan kamar ini? Atau, ada yang kamu tidak sukai dari kamar ini? Tidak. Bukan itu maksudku. Kamar ini sangat luas. Bisa 2 kamar kita di rumah sana. Kamu suka kamar luar, Lin? Kalau begitu, nanti aku cari orang buat dekor lagi kamar kamu. 2 kamar, dijadikan 1 saja. Bagaimana? Aduh, bukan itu maksud aku, Ricky. Lalu, apa maksudnya? Ini kamar kamu. Kenapa kamu bawa aku ke kamar kamu untuk istirahat? Kenapa tidak ke kamar tamu saja? Kamu itu istri aku, Selin. Bukan tamu biasa. Bagaimana bisa aku bawa kamu ke kamar tamu? Apa kata semua yang melihatnya nanti? Yang benar saja kamu. Oh, aku pikir karena kamu sengaja mau bawa aku ke kamar kamu. Ternyata, karena takut omongan orang. Selin kembali memperlihatkan raut kecewa. Ricky menatapnya dengan penuh tanda tanya. Maksud kamu apa? Kepo Ricky seraya terus melihat wajah Selin. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Aku mau istirahat sekarang. Bisakah kamu tinggalkan aku sendirian di kamar ini? Hei, tentu saja tidak. Karena aku juga mau istirahat di sini sekarang. Apa? Yang benar saja kamu, bos muda. Bagaimana bisa aku istirahat jika kamu juga ada di kamar ini? Lagian, kamar ini tidak sama dengan kamar yang ada di rumah kita. Meski luas, tapi kamar ini tidak ada sofa di dalamnya. Kita tidak mungkin bisa istirahat bersama di sini. Kenapa tidak mungkin? Lagian, jikapun ada sofa, siapa yang akan tidur di sofa? Orang kamar aku punya ranjang yang besar. Kita bisa istirahat bersama di atas ranjang. Ricky, jangan berteriak lagi, Lin. Kamar aku tidak kedap suara. Jika ada yang mendengarnya, mereka bisa salah mengerti dengan kita. Nanti, mereka pikir kita ngapa-ngapain lagi siang-siang bolong begini. Selin terdiam seraya melihat ke arah pintu kamar yang sudah Ricky tutup rapat. Ada rasa gugup yang luar biasa dalam nuraninya sekarang ini. Bukan hanya itu, wajah merona sangat sulit untuk dia sembunyikan. Meskipun berusaha sekuat mungkin untuk tidak memikirkan yang aneh-aneh, tapi tetap saja. Pikiran aneh itu tidak bisa doa cegah. Ayo istirahat. Setelah makanan siap, kita akan turun ke bawah lagi buat makan. Selin tidak menjawab. Dia malah tetap diam di tempat sebelumnya dia berada. Sementara Ricky, dia sudah menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang yang terlihat sangat empuk dan mampu memberikan kenyamanan buat yang berbaring di atasnya. Melihat Selin yang masih tidak beranjak dari tempat dia berdiri sebelumnya, Ricky memicingkan mata seraya memberikan senyuman menggoda. Kenapa kamu masih diam di sana, Lin? Kamu takut ya? Tenang saja, Selin. Aku tidak akan ngapa-ngapain kamu kok. Ini kan masih siang. Kalau malam, mungkin ceritanya agak berbeda. Ricky berkata dengan tatapan menggoda. Hal itu semakin menambah rona merah di wajah Selin. Dia terlihat semakin gugup walau sudah susah payah dia tahan rasa itu. Kamu tidak perlu takut, karena kita bukan pertama kali melakukan hal ini, kan? Kita sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya di rumah.
Bersambung. 58. Kamu tidak perlu takut, karena kita bukan pertama kali melakukan hal ini, kan? Kita sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya di rumah. Mendengar ucapan itu, Selin mempelototkan netranya lebar-lebar untuk menatap Ricky. Raut wajah kaget terlihat sangat jelas di wajah Selin sekarang ini. Apa maksud dari ucapan kamu barusan, Ricky? Melakukan hal apa? Hal apa yang pernah kita lakukan di rumah? Hah? Pertanyaan yang disertai dengan tatapan tidak percaya itu buat Ricky kembali tertawa. Dia tidak bisa menahan rasa geli dalam hatinya. Wajah Selin yang merah merona itu terlihat begitu lucu dan menggemaskan di mata Ricky. Lin, kamu barusan itu mikir apa sih? Jangan mikir yang tidak-tidak. Aku hanya mau bilang, kita sudah pernah tidur berdua dalam satu ranjang di rumah. Jadi, kamu jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Siapa yang mikir? Mikir yang tidak-tidak. Aku tidak, kata Selin seraya menahan rasa malu. Selin merasa sangat malu karena tanggapannya yang terlalu berlebihan. Ya sudah kalau gitu, kalau kamu tidak mikir yang tidak-tidak. Ayo sini, istirahat. Jangan buang-buang waktu untuk melamun. Karena melamun itu tidak akan ada gunanya. Siapa bilang kalau melamun tidak ada gunanya? Ada kok. Selin membantah karena dia tidak mau kalah. Ricky menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan napas itu secara kasar. Terserah kamu saja, apa yang baik menurut pendapatmu, maka pakaikan saja pendapatmu itu. Selin tidak lagi membantah. Dia malah memilih diam tanpa berucap, namun bergerak mendekat ke sisi ranjang besar yang di atasnya sudah ada penghuni yang berbaring dengan posisi menelungkup. Sementara itu, di kamar utama bungalow ini, Tantri sedang duduk di pojokan ranjang. Dia duduk seraya menghadap jendela yang bisa langsung dia lihat taman bunga kesayangannya miliknya. Tuhan, haruskah aku pergi? Tapi, aku harus pergi kemana? Aku tidak punya keluarga yang benar-benar dekat dengan aku. Lagi pula, jika mereka tahu aku bukan nyonya keluarga Dalimunte lagi, siapa yang akan peduli dengan nasibku nanti? Tapi, bertahan di sini sebagai nyonya yang tidak dianggap juga tidak akan baik. Itu sama saja menyiksa hati secara terang-terangan. Tantri berkata seraya terus menatap keluar jendela. Secara perlahan, tanpa dia sadar, apa yang baru saja dia ucapkan itu didengar dengan sangat jelas oleh Vergas suaminya. Vergas yang baru saja masuk, langsung mendengarkan ucapan yang lebih mirip mengeluh dari Tantri. Hal yang sangat amat langka bagi Vergas. Karena selama ini, Tantri yang dia kenal itu adalah orang yang sangat ambisius dan sedikit kejam. Yang buat kamu tidak dianggap itu dirimu sendiri, Tantri. Jadi, untuk apa mengeluh? Kepo Vergas langsung menjawab. Sontak saja, jawaban yang tiba-tiba itu buat Tantri kaget bukan kepalang. Dia langsung memutar tubuh untuk menghadap Vergas yang berada tidak jauh dari ranjang sekarang. Papa, masuk kok tidak ketuk pintu dulu. Untuk apa ketuk pintu? Ini kediaman aku. Aku bebas mau masuk kemana saja aku inginkan. Tantri melepas napas kasar, netranya menatap sedih pada wajah sang suami yang selama ini dia banggakan. Wajah orang yang dulunya begitu peduli pada dirinya. Tapi, karena kesalahan yang dia perbuat, semuanya mendadak berubah. Aku tahu semua yang ada di sini milik kamu, Mas. Tapi setidaknya, kamu hormati aku yang sedang berada di kamar ini. Loh, kenapa aku harus menghormati kamu, Tantri? Kamu sebagai istri saja tidak menghormati aku. Kamu pergi diam-diam dari rumah ini tanpa berpamitan, lalu kemudian, kamu menghilang selama 3 hari tanpa kabar berita. Kamu anggap aku ini apa? Hah? Tantri tertawa mendengarkan ucapan suaminya. Nuraninya mendadak merasa geli dengan kata-kata yang suaminya ucapkan barusan. Akan tetapi, sejujurnya, yang dia rasakan sekarang adalah rasa sedih. Sedih yang terlampau batas. Karena aku pergi tanpa pamit, terus menghilang selama 3 hari tanpa kabar, kamu bilang aku tidak menghormati kamu di sini. Kamu salah, Mas. Aku pergi tanpa pamit karena aku menghormati kamu. Aku tidak mau kita bertengkar lagi dan lagi. Karena setiap kita bertemu, kamu akan anggap aku musuhmu, bukan istri. Dan sepertinya, yang tidak dihormati itu aku di sini. 3 hari aku menghilang tanpa kabar, kalian di sini hanya diam saja. Kalian tidak tahu apa yang aku alami selama 3 hari itu kan, Mas? Aku tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Akan tetapi,
Yang paling mengejutkan lagi adalah, saat aku pulang, tidak ada yang menyambut aku sama sekali. Kalian bahkan tidak peduli dengan keadaanku yang sangat menyedihkan ketika aku sampai di bungalow ini. Kalian malah sibuk menyambut istrinya Ricky yang datang ke sini. Sedangkan aku, kalian abaikan begitu saja. Diam, Tantrik. Jangan kamu bawa-bawa nama Selin dalam masalah kita. Dia tidak tahu apa-apa soal semua ini. Dia datang juga karena tidak disengaja. Iya, aku tahu dia datang karena tidak disengaja. Aku juga tidak berniat membawa nama dia dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Tapi, aku hanya mau mengatakan kebenaran yang terjadi di saat aku pulang saja, Mas. Tidak lebih. Kemudian, apa lagi yang mau kamu katakan? Katakan apa yang mau kamu katakan sekarang. Karena nanti, aku tidak mau kamu bicara hal yang tidak-tidak di depan menantuku. Tidak ada lagi, Mas. Hanya itu yang mau aku katakan. Oh ya, aku mau mengingatkan satu hal padamu, dia bukan hanya menantumu saja. Tapi, juga menantuku. Cih, jangan banyak bicara, Tantri. Kamu di sini cuma mama tiri. Kamu tidak berhak berharap banyak hal dari anak aku. Mendengar ucapan itu, buliran bening perlahan turun dari mata Tantri. Aku tidak akan berharap banyak. Karena aku sekarang cukup sadar diri, Mas. Tapi, apakah salah jika aku menganggap anak kamu itu juga anak aku, Mas? Aku tidak bisa punya anak karena kamu tidak mau punya anak lagi selain Ricky. Aku terima, karena aku pikir, dengan punya Ricky, aku merasa sudah cukup jadi mama. Walau pada kenyataannya, di sisi lain, aku juga merasa sangat sedih dengan keputusan yang kamu ambil. Aku perempuan normal, mau punya keturunan yang aku lahirkan sendiri dari rahimku. Tapi, diam, Tantrik. Jangan coba-coba kamu ungkit semua yang telah berlalu. Jika kamu mau punya anak dan jadi perempuan normal, lalu kenapa kamu bersedia menikah dengan aku walau kamu tahu apa syarat yang aku ajukan sebelum meminang kamu? Dan, kamu bilang mau anggap Ricky sebagai anak kamu. Cih, aku jijik mendengarkan ucapan munafik yang keluar dari mulut busukmu itu. Bersambung, 59. Dan, kamu bilang mau anggap Ricky sebagai anak kamu. Cih, aku jijik mendengarkan ucapan munafik yang keluar dari mulut busukmu itu. Kamu bukan mau anggap Ricky sebagai anak kamu dengan hati yang tulus, melainkan, kamu punya maksud lain di baliknya. Dan aku tahu apa maksud busukmu itu. Karena Ricky adalah anak satu-satunya, keturunan satu-satunya keluarga Dalimunte, maka semua harta warisan itu atas nama Ricky. Kamu tidak rela dengan hal itu bukan? Kamu mau menguasai semua harta ini. Begok, kamu tidak pernah merasa cukup dengan menjadi nyonya besar di keluarga ini. Mendengar perkataan yang dipenuhi dengan amarah yang Vergas ucapkan, mata Tantri membelalak seraya menatap tidak percaya pada Vergas yang ada di hadapannya. Apa yang kamu katakan barusan, Mas? Tahu dari mana kamu aku mau menguasai harta keluarga ini, Mas Vergas? Tahu dari mana? Jangan bicara dengan nada yang sok tidak bersalah, Tantri. Sebaiknya, kamu ingat siapa aku. Aku ini adalah Vergas, kepala keluarga dari keluarga ternama. Aku harap kamu tidak lupa, kata Vergas dengan nada yang penuh dengan penekanan. Setelah berkata kata-kata itu, Vergas langsung beranjak menjauh dari Tantri. Sementara itu, Tantri tidak kuat menahan berat tubuhnya lagi. Dia menjatuhkan dia ke lantai dengan mata yang terus mengeluarkan embun bening. Jadi, karena hal ini Papa berubah, Pak. Pantas saja kamu begitu tidak suka padaku kemarin-kemarin. Ternyata kamu tahu soal rencana buruk yang mau aku jalani. Iya, aku memang begok ternyata. Bisa-bisanya termakan hasutan manusia laknat yang tidak punya hati sama sekali. Begok, benar-benar begok. Mas Vergas benar. Apalagi yang aku rasakan tidak cukup dengan kedudukan yang aku miliki sebelumnya. Kenapa aku malah menginginkan hal lain yang bisa buat aku terpuruk ke lembah yang dalam? Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku pergi meninggalkan masalah yang sudah aku ciptakan? Atau, apakah aku harus memperbaiki masalah yang sudah aku perbuat? Tolong aku yang maha mendengar. Tantri meringkuk di atas lantai dengan memeluk erat tubuhnya. Dia merasakan sesuatu yang sangat sulit untuk dia cerna dengan akal dan pikirannya sekarang ini. Sementara itu, di rumah Tisa,
Cynthia sedang panik ketika melihat kepulangan sang mama dari belanja. Dia tidak tahu reaksi seperti apa yang akan mamanya perlihatkan jika tahu tanggung jawab yang diberikan padanya tidak mampu dia laksanakan dengan baik. Tapi, mau tidak mau, dia harus tetap menerima apapun resiko dari kegagalan yang sudah dia perbuat sekarang. Dia menghadang mamanya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Dengan wajah takut-takut, Cynthia menatap sang mama. "Cynthia, kamu mau bantuin mama bawa barang belanjaan ya?" "Nih, bawa yang ini." Cynthia langsung menerima kantong plastik putih yang Tisa ulurkan. Sepertinya, Tisa sedang sangat bahagia karena bisa belanja kebutuhan dalam jumlah yang besar. "Mama sangat senang ya, bisa belanja sepuasnya." "Tentu saja mama senang, Cynthia. Kita jarang punya uang banyak sekarang bukan? Apalagi sejak Tantri tidak ada gunanya di keluarga Dalimunte. Ya makin tidak punya uang lagi kita. Ini untung saja dia punya kalung berlian yang dia kenakan. Kita bisa ambil dan jual biar bisa menghasilkan banyak uang. Ah, coba saja dia datang dengan lebih banyak perhiasan ya. Kan kita bisa lebih banyak uang lagi. Ah, tapi jika rencana besar mama berhasil, jangankan uang puluhan juta, ratusan bahkan miliaran bisa kita keluarkan dalam satu hari. Benar bukan? Mama yakin rencana mama akan berhasil." "Hei, apa yang kamu tanyakan pada mama barusan? Jangan tanyakan keberhasilan dulu. Yang jelas, kita harus mencoba berusaha dan berharap keberuntungan selalu ada di samping kita. Dengan begitu, usaha apapun akan menghasilkan hasil yang baik. Mengerti? Terserah mama saja kalau gitu. Semoga keberuntungan selalu bersama mama ya." "Sudah, kenapa jadi banyak ngomong sih? Cepat antarkan belanjaannya ke dapur. Mama mau ke kamar untuk istirahat. Kemudian, nanti sore mama akan datang ke bungalow keluarga Dalimunte untuk bertamu. Kita akan mulai bergerak sore nanti." Tapi Ma," nada keraguan terdengar begitu jelas dari suara Cynthia. Dia bingung mau bilang apa. Antara bingung dan takut sebenarnya. Tidak mau dibicarakan, namun cepat atau lambat akan tahu juga apa yang sudah terjadi. Merasa ada yang tidak beres dari nada bicara anaknya barusan, Tisa langsung memutar tubuh. Dengan tatapan tajam, dia melihat Cynthia yang sekarang sedang menundukkan kepala. "Tapi apa, Cynthia? Katakan apa yang telah terjadi di rumah ini selama aku tidak ada. Jangan bicara setengah-setengah. Itu, Tante Tantri. Dia kenapa, Cynthia? Katakan yang jelas." "Ah, jangan bilang dia mati ya. Tapi, kalau dia mati juga bagus sih sebenarnya. Kita tinggal makamkan saja jenazahnya sembarangan. Gampang kan? Mama, kok mama ngomong gitu sih? Tante Tantri tidak mati. Tapi, dia sudah kabur dari rumah ini." "Apa?" Bak tersambar petir di siang bolong, Tisa kaget bukan kepalang. Saking kagetnya Tisa mendengarkan kabar itu, tas yang ada di genggaman tangannya pun bisa terlepas. "Apa yang kamu katakan barusan, Cynthia? Jangan bercanda kamu ya." Cynthia tidak menjawab lagi. Perasaan takut segera menghampiri hatinya. Dia semakin menundukkan wajah di hadapan mamanya. Tidak puas dengan apa yang anaknya katakan, Tisa segera berlari menuju ruang kecil, tempat di mana dia menyekap Tantri beberapa hari ini. Mata Tisa membelalak tidak percaya ketika melihat tempat itu kosong tanpa ada Tantri di sana. Rasa kesal menguasai nuraninya kini. Dengan langkah besar, dia berjalan menuju Cynthia yang masih diam di tempat sebelumnya. Lalu, ketepak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Cynthia. Seketika, pipi putih itu mendadak berubah kemerah-merahan. "Begok, anak tidak ada gunanya kamu, Cynthia. Aku minta kamu jagain orang yang tidak bisa apa-apa saja tidak bisa. Benar-benar tidak ada gunanya. Pergi mati saja kamu sana. Tidak berguna." Tisa mencerca Cynthia habis-habisan. Sementara Cynthia tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya diam membisu seraya terus menahan sakit yang ada dalam hatinya. "Sekarang juga, kamu pergi carikan Tantri. Jangan pulang sebelum kamu menemukannya. Jika dia tidak kamu temukan, maka kita berdua akan berada dalam tahanan." "Mengerti, aku tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang Mama lakukan. Kenapa aku harus ikut masuk penjara jika tidak menemukan Tante Tantri? Begok, kamu anak aku. Kamu tinggal satu rumah dengan aku. Jika aku masuk penjara, maka kamu juga akan masuk penjara.
Tapi aku tidak melakukan apa-apa pada Tante Tantrikan, Ma. Aku sudah katakan pada Mama, jangan ganggu dia lagi. Juga jangan jalankan rencana yang macam-macam. Tapi Mama tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan. Sekarang, bersambung, 60. Tapi aku tidak melakukan apa-apa pada Tante Tantrikan, Ma. Aku sudah katakan pada Mama, jangan ganggu dia lagi. Juga jangan jalankan rencana yang macam-macam. Tapi Mama tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan. Sekarang, diam. Aku bilang diam. Sekarang, pergi cari dia. Jangan pulang sebelum menemukannya. Tisa berkata keras seraya mendorong tubuh Cynthia keluar dari rumah. Tubuh kecil itu pun terjatuh karena Tisa mendorongnya terlalu keras. Ma, jangan panggil aku Mama jika kamu tidak ada gunanya bagi aku. Sekarang pergi. Jangan buang-buang waktu lagi. Selesai berkata kata-kata itu, Tisa langsung masuk kembali ke dalam rumah. Dia juga menutup pintu rumah dengan membanting pintu tersebut. Juga tidak lupa mengunci pintu itu dari dalam. Cynthia yang tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang Tisa katakan, bangun segera dari jatuhnya. Dia memilih beranjak menjauh dari rumah. Dia memilih terus berjalan meski tidak tahu arah yang akan dia tuju. Di sisi lain, tepatnya di kamar Ricky, Selin masih duduk di tepi ranjang ketika Ricky mulai diam karena terlelap dalam tidur. Akan tetapi, sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam ingatan Selin, buat Selin tidak mau menahan apa yang sedang dia pikirkan. Dia langsung menyentuh lengan Ricky untuk membangunkan Ricky yang baru saja mau jalan-jalan ke alam mimpi. Ricky, jangan tidur dulu dong, Rick. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu ini. Ricky, Selin merasa sedikit kesal dengan Ricky yang tidak bangun juga walau dia sudah menggerak-gerakkan tubuh itu dengan keras. Dia beneran tidur atau cuma bohong-bohongan ya? Selin mau memastikan kalau Ricky beneran tidur atau cuma pura-pura. Dia langsung mendekatkan wajahnya ke wajah Ricky. Itu Selin lakukan agar dia bisa melihat bulu mata Ricky yang masih bergerak atau sudah diam. Karena yang dia tahu, jika seseorang sudah terhanyut ke dalam alam mimpi, maka bulu netranya tidak akan bergerak lagi. Belum sempat Selin melakukan penelitian untuk memastikan kebenaran dari tidurnya Ricky. Dia malah dikagetkan dengan rangkulan yang tiba-tiba merangkul tubuhnya. Dalam kepanikan itu juga, Ricky langsung membuka mata. Hasilnya, kedua mata mereka saling menatap dengan jarak yang sangat dekat untuk beberapa saat lamanya. Ricky, lepaskan aku. Selin berkata dengan nada tinggi seraya memberontak berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, hasil dari usaha itu malah sebaliknya. Bukannya lepas dari pelukan Ricky, Selin malah semakin berada dalam pelukan Ricky sekarang. Bahkan, dari posisinya yang ada di samping Ricky, kini malah sudah berada di atas tubuh Ricky sekarang. Kenapa minta aku lepaskan? Yang mulai duluan bukan aku, kan? Jangan macam-macam kamu, Ricky. Cepat lepaskan aku, atau aku akan teriak keras supaya semua yang ada di bungalow ini pada berdatangan ke kamar kita. Hah? Mau teriak? Silakan saja, Selin. Aku tidak akan melarang, tapi, malahan mendukung. Jika kamu memang benar-benar mau mereka berpikiran yang tidak-tidak tentang kita, silakan saja berteriak. Lagian, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan dari luar. Karena kamu di kamar ini sedang bersama suamimu, bukan pacar atau orang lain. Jadi, mereka tidak akan peduli dengan teriakan yang kamu buat. Selin terdiam. Benaknya membenarkan apa yang Ricky katakan barusan. Yang Ricky katakan itu benar. Siapa yang akan peduli dengan teriakan yang aku buat? Karena Ricky ini adalah suami aku yang sah. Yang ada, bukannya ditolong aku nantinya, melainkan, dipandang dengan pandangan yang mengejek. Aduh, kurang ajar sekali kamu Rick. Enak sekali kamu mempermainkan aku sekarang ya. Selin mengutuk dalam hati dengan perasaan yang sangat kesal. Kenapa diam, istri aku sayang? Katanya mau teriak. Ayolah, jangan main-main kamu, Rick. Oke, aku minta maaf. Aku tidak niat ganggu kamu yang baru saja mau tidur. Cuman apa? Jika bisa memberikan penjelasan yang bisa aku terima dengan akal sehat, maka aku akan memaafkan kamu. Kamu makin hari makin gila saja kayaknya. Lepaskan aku dulu, nanti baru aku jelaskan. Tidak akan aku lepaskan. Sesuai perjanjian, kamu akan aku lepaskan jika alasannya tepat, menurut aku. Ricky,
Tidak ada tawar-menawar. Kamu sudah banyak buat salah padaku untuk hari ini. Yang pertama, kamu tinggalkan aku saat masih sarapan. Yang kedua, kamu tampar aku di dalam lift karena aku buat kamu malu di depan semua orang. Padahal, yang aku lakukan itu hal yang wajar. Wajar apanya? Wajar menurut kamu, tapi tidak menurut aku. Ya jelas wajar, karena kamu adalah istri aku. Aku mau memperlihatkan pada semuanya, betapa manisnya hubungan kita. Aku melakukan hal itu karena ada sebabnya. Bukankah itu wajar, Selin? Selin tidak langsung menjawab. Tangannya terasa sedikit melemah. Kita ini suami istri sebatas kontrak saja, Rick. Sebatas bohongan, bukan yang sesungguhnya. Jadi, aku rasa kamu tidak perlu terlalu berlebihan seperti yang kamu lakukan tadi. Selin berkata dengan suara tidak bersemangat. Ricky merasakan hal itu, tapi tidak memahami apa yang buat Selin tiba-tiba kehilangan semangat yang sebelumnya terlihat biasa saja. Karena hal itu, Ricky melepaskan Selin dari pelukannya. Aku lepaskan kamu. Sekarang, berikan aku alasan yang tepat untuk hal yang baru saja kamu lakukan. Kenapa kamu ganggu aku tidur barusan? Katakan alasannya dengan baik. Selin segera menjauh dari Ricky. Dia memilih duduk di tepi ranjang sekarang. Sedangkan Ricky, dia masih tetap berbaring seperti sebelumnya. Aku mau tanyakan satu hal, apakah kamu benar-benar tidak dekat dengan mama tirimu, Rick? Hanya hal itu yang menjadi alasan buat kamu ganggu aku yang hampir saja tidur. Itu sama sekali bukan alasan buat aku, Selin. Karena itu sama sekali tidak penting bagi aku. Rick, kenapa kamu tidak perhatian sedikit saja pada mama tirimu? Kasihan dia tahu gak? Aku temukan dia saat jalan-jalan di... Apa yang kamu katakan barusan? Kamu temukan dia. Ricky terlihat sangat kaget. Saking kagetnya, dia sampai bangun dari baring seraya terus melihat Selin dengan tatapan yang tidak bisa Selin pahami maksud dan tujuan dari tatapan itu. Iya, aku temukan dia saat kami salah jalan saat mau datang ke suatu tempat. Aku temukan mama tirimu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tangan dan kakinya terikat, kepalanya berdarah kering akibat bekas pukulan yang mungkin sudah beberapa hari. Sedang tubuhnya. Cukup, aku tidak mau mendengarkan apa yang kamu bicarakan tentang dia. Sekarang aku tanya, apa kamu baik-baik saja? Tidak ada hal buruk yang terjadi padamu, bukan? Bersambung.